Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah perilaku konsumen yang beranggotakan Dwi Setiaki, Vivi Lestari, Muhammad Mahyudin, dan saya sendiri Nurul Fatimah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sikap, Motivasi, dan Konsep Diri dari Konsumen. Baiklah, yang pertama, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Komponen dan sifat dari sikap konsumen. Nah, pengertian sikap konsumen. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk bersikap dengan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Nah, sikap itu merupakan salah satu konsep yang paling penting yang digunakan perusahaan untuk memahami konsumen. Perusahaan sangat berkepentingan pada sikap konsumen terhadap produknya, karena sikap yang positif akan menghasilkan pembelian bukan saja dari konsumen yang bersangkutan, tetapi rekomendasi kepada teman-teman maupun keluarganya juga akan membuahkan pembelian yang menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, beberapa definisi mengenai sikap ini menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Sigman dan Canuck dalam Susanta 2008-222. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Nah, sedangkan menurut Sungaji dan Sophia, sikap itu adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Nah, karakteristik sikap yang pertama itu ada objek sikap. Kata objek dalam definisi mengenai sikap yang berorientasi pada konsumen harus ditafsirkan secara luas, meliputi konsep yang berhubungan dengan konsumsi atau pemasaran khusus, seperti produk, merek, dan jasa. Yang kedua itu sikap mempunyai konsistensi. Hal ini berarti sikap relatif konsisten dengan perilaku yang dicerminkannya. Yang ketiga itu ada sikap terjadi dalam situasi tertentu. Maksud situasi di sini adalah berbagai peristiwa atau keadaan yang pada tahap dan waktu tertentu mempengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku konsumen. Situasi tertentu dapat menyebabkan para konsumen itu berperilaku dengan cara yang kelihatannya tidak konsisten dengan sikap mereka. Yang ketiga itu ada komponen sikap, itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada kognitif. Kognitif ini berkaitan dengan pikiran atau otak seseorang, apa yang dipikirkan konsumen. Sedangkan komponen kognitif adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari pengalaman langsung dengan objek dan sikap informasi yang terkait yang didapat dari berbagai sumber. Selanjutnya itu ada kepercayaan konsumen bahwa objek sikap ini mempunyai berbagai sifat dan perilaku tertentu akan menimbulkan hasil tertentu. Yang kedua itu ada afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan. Jadi sifat emosional dan wujudnya itu berupa perasaan senang, sedih, ceria, gembira, dan sebagainya. Sedangkan komponen afektif itu ialah emosi atau perasaan terhadap suatu produk atau merek tertentu. Emosi dan perasaan ini sering dianggap bersifat sangat evaluatif, yaitu mencakup penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan menyeluruh. Yang ketiga itu ada konatif, yaitu berkaitan dengan tindakan. Sedangkan komponen konatif itu adalah kecenderungan seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan dan perilaku dengan cara tertentu terhadap suatu objek sikap. Nah, komponen konatif ini dalam pemasaran penelitian konsumen itu lazimnya diperlakukan sebagai ekspresi niat konsumen untuk membeli atau menolak suatu produk. Nah, definisi komponen sikap ini menurut para ahli yang pertama itu ada menurut Sigman dan Canuck dalam Summarum 1, yaitu tuh terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada kognitif. Komponen dari sikap ini itu menggambarkan pengetahuan dan persepsi terhadap suatu objek sikap. Pengetahuan dan persepsi tersebut diperoleh melalui pengalaman langsung dari objek sikap tersebut dan informasi dari berbagai sumber lainnya. Nah, pengetahuan dan persepsi tersebut biasanya berbentuk kepercayaan. Artinya itu konsumen itu mempercayai bahwa suatu objek sikap itu memiliki atribut yang spesifik, akan mengarahkan pada hasil yang spesifik. Nah, selanjutnya menurut Woman dan Minor itu kepercayaan konsumen customer adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Ada komponen afektif. Afektif ini menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu produk atau merek. Perasaan dan emosi tersebut merupakan evaluasi menyeluruh terhadap objek sikap. Afektif ini mengungkapkan penilaian konsumen terhadap suatu produk, apakah itu baik ataupun buruk. Tuh. Nah, yang ketiga itu ada komponen konatif.
Itu tuh komponen ketiga dari sikap yang menggambarkan kecenderungan dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu ada multi attribute attitude model. Nah, itu tuh merupakan sebuah output yang keluar dari pembelajaran atau pengalaman dan persepsi seseorang. Nah, pengalaman dan persepsi konsumen ini akan membentuk sebuah kecenderungan tertentu dalam berperilaku secara konsisten ketika konsumen hendak merespon suatu stimulan. Nah, penerapan penggunaan multi attribute attitude ini memiliki beberapa model untuk memahami sikap konsumen. Yang pertama itu ada the attribute toward object model. Ini digunakan khususnya untuk menilai sikap konsumen terhadap satu kategori produk atau spesifik. Hal ini untuk menilai fungsi kehadiran dan evaluasi terhadap sesuatu. Pembentukan sikap konsumen yang dimunculkan karena telah merasakan sebuah objek ini. Hal ini mempengaruhi pembentukan sikap selanjutnya. Yang kedua itu ada the attitude toward behavior model. Lebih digunakan untuk menilai tanggapan konsumen, yaitu melalui tingkah laku daripada sikap terhadap objek tertentu. Pembentukan sikap konsumen itu akan ditunjukkan berupa tingkah laku konsumen yang berupa pembelian di tempat itu. Nah, yang ketiga itu ada theory of reason action model. Itu menurut teori ini, pengukuran sikap yang tepat seharusnya itu didasarkan pada merek itu sendiri. Tindakan pembelian dan mengkonsumsi produk pada akhirnya akan menentukan tingkat kepuasan dari konsumen tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi Lestari. Pentingnya feeling dalam memahami sikap konsumen. Seseorang tidak dilahirkan dengan sikap dan pandangannya, melainkan sikap tersebut terbentuk sepanjang perkembangannya, di mana dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Ada 6 pembentukan sikap, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi, yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting, yang ketiga, pengaruh kebudayaan, yang keempat, media massa, yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama, yang keenam dan terakhir, faktor emosional. Penggunaan sikap dan maksud untuk memperkirakan perilaku konsumen. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, postulan konsistensi. Mengatakan bahwa sikap verbal memberi petunjuk yang cukup akurat untuk memprediksikan apa yang akan dilakukan seseorang bila dihadapkan pada suatu objek sikap. Jadi, postulan ini mengasumsikan adanya hubungan langsung antara sikap dan perilaku. Yang kedua, postulan variasi independen. Postulan ini mengatakan bahwa mengetahui sikap tidak berarti dapat memprediksi perilaku, karena sikap dan perilaku merupakan 2 dimensi dalam diri individu yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu postulan konsistensi kontingensi, menyatakan bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu, norma-norma, peranan, keanggotaan kelompok, dan lain sebagainya. Merupakan kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, sejauh mana prediksi perilaku dapat disandarkan pada sikap akan berbeda dari waktu ke waktu, dan dari satu situasi ke situasi lainnya. Postulan yang terakhir ini lebih masuk akal dalam menjelaskan hubungan sikap dan perilaku. Dinamika proses motivasi. Proses motivasi yang pertama, tujuan. Perusahaan harus bisa menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, konsumen dimotivasi ke arah itu. Yang kedua, mengetahui kepentingan. Perusahaan harus bisa mengetahui keinginan konsumen, tidak hanya dilihat dari kepentingan perusahaan semata. Yang ketiga, komunikasi efektif. Melakukan komunikasi dengan baik terhadap konsumen agar komunikasi dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang bisa mereka dapatkan. Yang keempat, integrasi tujuan. Proses motivasi perlu untuk menyatukan tujuan perusahaan dan tujuan kepentingan konsumen. Tujuan perusahaan adalah untuk mencari laba serta perluasan pasar. Tujuan individu konsumen adalah pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Kedua kepentingan di atas harus disatukan. Untuk itu penting adanya penyesuaian motivasi. Yang kelima, fasilitas. Perusahaan memberikan fasilitas agar konsumen dapat mendapatkan barang dengan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi memahami kebutuhan konsumen dalam 4 cara yang mudah, yaitu yang pertama, membuat survei dalam persyaratan yang tepat.
Survei tidak memberikan manfaat signifikasi bagi strategi pemasaran. Cara yang kedua, dorong tim penjualan untuk berkomunikasi dengan konsumen, berbicara tentang kebutuhan konsumen, harus fokus dan menganalisis masalah atau kebutuhan. Cara yang ketiga, amati ulasan yang terbesar di internet. Cara yang keempat, jangan lupa untuk melirik komputer. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.